Bapak Uskup Baron menjelaskan, saya sering berdialog dan berdebat dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang mempertanyakan, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Baik bisa membiarkan penderitaan anak-anak, bencana alam, penyakit kanker pada anak kecil, dan lain sebagainya. Mereka melihat semuanya sebagai kejanggalan besar dan bertanya, bagaimana mungkin kamu percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik bisa membiarkan ini semua terjadi? Jawaban klasik dari iman Kristen adalah, ya memang jalan Tuhan sulit dipahami. Paulus mengakuinya dengan jujur dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Tuhan, sungguh tak terselami keputusannya. Tentu ada yang mengejek dan berkata, oh enak sekali jawabannya kalau tidak bisa dijelaskan, tinggal bilang itu misteri. Tetapi ini bukan lari dari masalah. Kita harus sadar dahulu siapa yang sedang kita bicarakan. Tuhan bukanlah bagian dari dunia ini. Saya bisa menunjuk sekitar saya, orang, aktivitas, berita, semuanya yang adalah bagian dari dunia ini. Sesuatu yang bisa kita pahami, definisikan, kategorikan. Tetapi Tuhan adalah pencipta segalanya. Dia bukan bagian dari ciptaan. Dalam tradisi iman kita, Tuhan digambarkan sebagai totaliter-aliter. Artinya, benar-benar lain. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan kata mendefinisikan berasal dari bahasa Latin yang berarti memberi batas. Tuhan tidak bisa dibatasi. Maka Tuhan juga tidak bisa dibandingkan. Para mistikus menulis bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal manusia. Mereka menyebutnya awan ketidaktahuan. Seperti awan di Gunung Sinai, awan itu menandakan kehadiran Allah. Kita tahu Dia hadir, tetapi kita tidak tahu caranya. Lalu Tuhan bukan hanya tidak terjangkau, Tuhan juga adalah pribadi. Dia bukan sekedar kekuatan, tetapi pribadi yang hidup. Dan ini menarik, bahkan manusia pun sebagai pribadi adalah misteri. Kamu bisa melihat seseorang, berbicara dengannya, bahkan mencari tahu tentangnya di internet. Tetapi tetap saja seseorang itu punya kedalaman yang hanya bisa dimengerti kalau dia memilih untuk membuka diri. Sekarang bayangkan, Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas dan tidak terdefinisi. Maka wajarlah jika keputusannya tidak bisa kita pahami. Saat kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dalam hidupku? Itu wajar. Semua orang percaya pun pernah mengalami saat-saat tersebut. Tapi kita harus sadar, kita tidak bisa mengerti segalanya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita percaya. Inilah inti ajaran Paulus, iman. Iman adalah kepercayaan yang mendalam, menyerahkan diri kepada Tuhan. Paulus berkata bahwa kita diselamatkan oleh iman, oleh kepercayaan kepada Tuhan, yang jalan-jalannya tetap menjadi misteri bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan yang adalah pribadi tak terbatas, yang mencintai kita. Maka kepadanya kita berserah.